Angin kencang yang melanda Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan 10 pohon berukuran besar tumbang hingga sejumlah rumah rusak. Sejumlah pasien berlarian menyelamatkan diri saat api melahap sebuah rumah sakit di Brebes, Jawa Tengah. Diduga hilang kendali, sebuah truk bermuatan material bangunan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terguling. Tangkap! Tangkap! Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pria yang diduga mencuri mobil di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astra Cediana Pratiwi Kusuma kembali menjumpai dalam Fokus Pagi hari Rabu 13 November 2024. Seperti biasa kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda asrama TNI dan rumah sakit. Ya, di Brebes, Jawa Tengah ini api melahap rumah sakit di kawasan Banjarharjo. Sejumlah pasien berlarian keluar menyelamatkan diri. Api berkobar disertai kepulan asap membumbung dari rumah sakit di kawasan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah hari Selasa. Kobaran api muncul diduga akibat meledaknya mesin genset yang mengalami korsleting. Sedikitnya 4 ruangan yakni ruang genset, gudang, ruang cuci baju, dan kamar jenazah terbakar. Sejumlah pasien panik hingga akhirnya menyelamatkan diri keluar ke halaman rumah sakit. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Adanya api dari ruang genset, dari gensetnya itu tersebut menyala lagi seperti itu. Terus api itu membakar ruangan apa? Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang sarkas. Ya. Aparat Polres Brebes masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran di asrama Bajigau. Belen, tolong dia, kebakaran dia. Sementara itu api juga melahap 10 rumah dinas TNI di asrama Kodam 14 Hasanuddin, Jalan Bajigau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting. Api muncul dari rumah yang berdekatan dengan tiang listrik. Puluhan mobil damkar dikerahkan ke lokasi, hingga akhirnya si jago merah dapat dipadamkan. Kita menemukan 6 regu di sini. Jadi berjumlah 69 orang. Untuk damkarnya ada berapa unitnya? Armada damkar kita menurunkan 21 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. Guna menahan laju aliran air yang menyebabkan banjir di perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan pada Selasa siang, sejumlah warga bersama pekerja bergotong royong memperbaiki tanggul yang jebol. Hingga Selasa petang banjir masih menggenangi rumah-rumah penduduk dengan ketinggian mencapai 1 meter. Secara perlahan perbaikan tanggul yang jebol dilakukan warga bersama-sama pekerja untuk mengatasi banjir yang merendam permukiman di perumahan Taman Mangu Indah, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sejumlah material besi beramai-ramai digotong warga ke area tanggul guna menahan laju air kali yang menjadi penyebab banjir di rumah warga. Hal ini dilakukan lantaran belum adanya langkah signifikan yang ditempuh oleh dinas terkait dalam mengatasi banjir. Dinas terkait kayaknya belum saya ngelihat. Kalau misalnya saya tuh pinginnya kalau ngelihat langsung deh di sini terjun ke air sini gitu. Artinya sampai saat ini dinas terkait belum terjun langsung ke sini? Iya saya belum melihat. Maksudnya ya kan saya ini kita udah masuk ke 4 kali kalau nggak salah ini. Banjir di Kelurahan Jurang Mangu ini terjadi sejak Senin malam. 350 kepala keluarga terdampak banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Warga sebagian sudah dievakuasi di musola, di balai warga. Itu lansia 3, orang sakit 2, sebagian warga. Wilayah ini juga kerap diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Syahbudin Datar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Banjir merendam ratusan rumah di Kampung Pengasinan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat luapan sungai Cibeet yang tak mampu menampung debit air hujan yang lebat.
Ratusan rumah di Kampung Pangasinan Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat terendam banjir pada Selasa siang. Ketinggian air berkisar antara 30 cm hingga 1,5 meter. Penyebab banjir diduga karena intensitas hujan tinggi hingga menyebabkan air sungai Cibeet meluap. Sering, ini baru 2 kali ini. 2 kali? Setahun. Apa namanya, ini baru ini lagi kan kalau hujan tiap itu, itulah kecurangan kebiasaan di sini banjir terus. Tiap tahun, tiap bulan, namanya kadang-kadang hujan kemarin, sekarang banjir gitu. Akibat banjir, jembatan penghubung di Dusun Jati, Karya Desa Karangligar ambruk. Fondasi jembatan roboh karena tidak kuat menahan beban luapan arus sungai. Hujannya gede banget, Pak. Gede. Terus itu air juga banyak yang ke rumah warga, Pak ya? Iya. Ini kali apa sih, Pak? Kali apa ya? Dari arah itu Citarum atau gimana? Dari arah irigasi. Warga pun bergotong royong membersihkan puing-puing jembatan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan. Tim Liputan melaporkan. Banjir pasang air laut atau banjirop merendam jalan pantai utara di kawasan Demak, Jawa Tengah. Akibatnya jalan sulit dilalui kendaraan dan terjadi kemacetan. Sejumlah kendaraan yang melintasi Jalan Raya Pantura di kawasan Demak, Jawa Tengah Selasa siang harus mengurangi kecepatan dampak terjangan banjir pasang air laut atau rop. Banjir rop setinggi antara 50 cm hingga 70 cm merendam sebagian besar jalanan hingga arus kendaraan dari Semarang mengarah ke Surabaya alami kemacetan. Hanya kendaraan seperti minibus dan truk yang bisa melintas di jalan nasional tersebut. Sementara pengendara sepeda motor yang nekat terobos banjir terpaksa mendorong motor miliknya yang alami mati mesin. Menghindari risiko, sejumlah pemotor lain yang memilih jalan kecil. Banjir yang disebabkan naiknya permukaan air laut sudah terjadi selama 3 hari. Sejak hari Senin sudah rendangan air dari air pasang sudah penuh sampai jam 12 malam, jam 11 malam terus selalu datang. Nah kemarin pagi jam 3, ya dini hari jam 4 pagi. BMKG memperkirakan banjir rob masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Ali Mustafiri melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebuah rumah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta amblas setelah talud setinggi 5 meter longsor usai wilayah ini diguyur hujan deras. Di Depok, Jawa Barat, hujan deras disertai angin kencang juga membuat rumah warga tergerus longsor. Sebagian bangunan rumah di wilayah Sawangan, Kota Depok ini rata dengan tanah akibat tergerus longsor. Akibatnya sejumlah perabotan tertimbun reruntuhan bangunan. Saat kejadian terdengar suara gemuruh. Peristiwa ini terjadi saat Kota Depok dilanda hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba talud mengalami longsor. Guna menghindari terjadinya longsor susulan, penghuni rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Tidak ada korban dalam insiden ini. Di Kabupaten Kulon Progo, sebuah rumah di Kelurahan Hargotirto amblas akibat tergerus longsor. Talud setinggi 5 meter longsor karena diduga tak kuat menahan debit air saat wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Kerasnya suara dentuman saat peristiwa terjadi membuat 3 penghuni rumah kaget dan langsung menyelamatkan diri. Akibat insiden ini, penghuni rumah terpaksa menghuni ke rumah kerabat. Pemirsa, terjangan angin kencang yang melanda Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan 10 pohon berukuran besar tumbang hingga menutup akses jalan. Tak hanya itu, sejumlah rumah yang berada di 3 kecamatan juga mengalami kerusakan parah. Inilah rekaman video amatir yang diambil warga saat angin kencang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa petang. Angin kencang membuat warga berusaha menyelamatkan diri. Akibat terjangan angin itu, sekitar 10 pohon berukuran besar tumbang hingga menutup akses jalan. Selain itu, petugas BPBD Sukabumi juga mencatat ada sejumlah rumah di 3 kecamatan mengalami kerusakan parah. Adapun yang terdampak di lapangan yaitu terdiri dari pohon tumbang ada di 5 titik, 2 atap rumah yang terbawa angin ada di 5 titik lokasi, dan atap rumah terbawa angin serta pohon tumbang ada di 4 titik. Dan pohon tumbang menimpa rumah yaitu ada di 1 titik. Kini petugas BPBD masih terus dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah pohon tumbang. Hanya saja kurangnya personil BPBD membuat beberapa pohon tumbang yang tersebar di beberapa titik belum sepenuhnya dievakuasi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.
Pemerintah akan menyiapkan 1.100 rumah bagi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara hingga Selasa siang erupsi terjadi hingga 13 kali. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berlangsung terus-menerus. PVMBG mencatat terjadi 13 kali erupsi sejak pukul 00.45 WITA hingga Selasa siang. Terjadi lontaran lava pijar yang mengalir ke arah barat sejauh 3.800 meter. Akibat erupsi terjadi hujan kerikil dan abu yang mengarah ke arah barat hingga mencapai Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saat ini status gunung masih berada pada level 4 awas dengan radius aman 7 km, sementara untuk wilayah barat dan barat daya sejauh 9 km. Dampak erupsi, sebanyak 142 siswa Sekolah Dasar Katolik Lewolaga, Kecamatan Titihena terpaksa harus belajar di rumah guru dan rumah warga. Pasalnya semua ruang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dipakai untuk menampung para pengungsi. Nyamannya di sekolah karena semua alat peraga, semua buku-buku apa semua ada di sekolah. Tapi kalau di rumah seperti ini kan terbatas. Kita tidak bisa papan tulis juga tidak ada. Jadi untuk kelas 1 itu saya hanya membaca, menulis dan berhitung saja. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di kantor BNPB Jakarta. Rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan 1.100 rumah untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Rumah yang siap berapa Pak? 1.100 ya, keadaan baik ya. Yang sudah ready dan akan segera jalan. Kira-kira 8 hari bisa sampai ya, atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi. Nah tentu ada tahapan verifikasi oleh Pak Nusron dari ATR karena tanahnya mesti clear and clean. Wapres Gibran Rakabuming Raka rencananya akan meninjau penanganan erupsi Gunung Lewotobi dalam kunjungan kerjanya 2 hari ke depan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Selasa malam Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ya, suara gemuruh saat erupsi terdengar hingga radius 11 km. Semburan lava pijar nampak saat Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores kembali erupsi. Seismograf merekam erupsi memiliki amplitudo maksimal 48 mm dengan durasi 1 jam 55 menit. Suara gemuruh terdengar hingga radius 11 km saat erupsi terjadi. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 4 atau awas. Warga diimbau tak beraktivitas apapun pada radius 7 km dari puncak gunung. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih terkait bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Selasa malam. Ya, rapat digelar melalui sambungan video conference Presiden Prabowo yang tengah berada di Amerika Serikat. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat di Gedung BNPB pada Selasa malam diantaranya Menko Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri terkait. Presiden Prabowo Subianto yang masih berada di Amerika Serikat untuk kunjungan kenegaraan ingin mengetahui secara langsung terkait penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Prabowo meminta laporan terkini serta perkembangan dari erupsi Gunung Lewotobi. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Dan kami sudah melaporkan detail bagaimana tentang penanganan terhadap tanggap darurat kondisi saat ini. Selain itu juga tadi juga kami laporkan juga tentang bagaimana penanganan pasca bencana. Jadi walaupun bencana belum selesai, tetapi rehabilitasi, rekonstruksi juga sudah disiapkan, termasuk pembangunan perumahan, pemukiman juga sudah disiapkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pria yang diduga mencuri mobil di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya sejadah pariwara. Tangkap! Par! Oh, tangkap! Ini ada pencuri mobil, teman-teman!
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syadi. Bak film laga pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pria yang diduga mencuri mobil di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam video yang viral di jagat maya itu, pelaku sempat melarikan diri ke hutan guna menghindari kejaran polisi. Tangkap! Tangkap! Warga bersama petugas kepolisian berupaya mengadang laju mobil yang dikendarai seorang pria di Jalan Nasional Batu, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi itu berusaha kabur dari kejaran aparat. Ini ada pencuri mobil, teman-teman! Weh, palak kau! Ini mobil hasil curian, bosku. Mobil yang dikendarai pelaku akhirnya terhenti setelah menabrak kendaraan berat. Namun tak ingin diringkus polisi, pelaku sempat berlari ke dalam hutan sebelum akhirnya ditangkap polisi. Ya, hampir nabrak orang kau. Udah tua pun, masih mencuri. Hasil penyelidikan petugas, mobil yang dibawa kabur polisi adalah mobil sewaan dari Riau. Pemilik rental bergegas menghubungi polisi dan menginformasikan melalui GPS posisi mobil mengarah ke wilayah Tapanuli Selatan dan langsung dilakukan pengejaran. Mobil dibawa oleh Rizwanuddin menuju ke arah Batu Jomba. Sepengetahuan dilarikan mobil ke Batu Jomba, Darwin menelpon perusahaan Rapi bahwasannya mobil dilarikan. Dan dari perusahaan Rapi berkoordinasi dengan anggota Polantas yang ada di Batu Jomba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Dan setibanya di Batu Jomba lah dapat diamankan pelaku beserta mobil. Hingga kini, pelaku masih diamankan di Polres Tapanuli Selatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Seorang pria menjadi sasaran amuk warga di Jalan Gontang Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa sore karena diduga menggelapkan sebuah mobil rental. Mobil yang dikemudikan pelaku juga sempat dirusak warga lantaran diduga menabrak pengendara lain saat kabur. Paluka. Aksi pengejaran warga terhadap pria pengemudi mobil ini terjadi sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Pelarian pelaku terhenti di Jalan Gontang Raya, Kecamatan Tamalate setelah diadang puluhan warga hingga menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung aparat reskrim Polsek Tamalate tak berselang lama tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Hasil penyelidikan polisi, pelaku diduga mencoba kabur dari kejaran pemilik mobil rental lantaran mobil masih akan digunakan, sementara masa sewa peminjaman sudah dinyatakan habis. Si pemakai mobil kendaraan tersebut melarikan diri sampai terjadinya pengejaran. Jadi menurut informasi dan kita pun juga masih mendalami dan sampai saat ini belum ada pengendara yang lain untuk melapor di kantor polisi. Guna proses penyelidikan, pemilik mobil dan pelaku masih dimediasi oleh petugas Polsek Tamalate, Kota Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tertangkap basah saat beraksi dua orang terduga pelaku pencuri sapi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dihakimi warga. Kedua tersangka rupanya sudah 5 kali melakukan pencurian sapi. Kepergok sedang mencuri sapi di Desa Moncong, Loibulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka pencuri sapi ini menjadi sasaran amuk massa. Keduanya ditangkap saat mengangkut sapi hasil curian menggunakan mobil bak terbuka. Dalam kondisi babak belur, keduanya kemudian dievakuasi ke Mapolsek Mandai. Kepada polisi Selasa siang, kedua tersangka mengaku telah 5 kali melakukan pencurian ternak di Kabupaten Maros. Untuk memuluskan aksi pencurian, kedua pelaku kerap mengancam pemilik ternak dengan senjata api mainan. Sapi yang dicuri dalam kondisi hidup dan terlepas di di persawahan. Yang kemudian tugasnya tadi pemetik itu adalah menggiring sapi sambil berjalan, kemudian menunggu jemputan dari pelaku yang menggunakan mobil. Selain mengamankan mobil yang digunakan kedua tersangka, polisi juga menyita tali dan pistol mainan.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap polisi lantaran membunuh remaja 15 tahun. Motif pembunuhan disebabkan tersangka yang kesal kerap ditagih utang oleh korban yang bekerja di koperasi simpan pinjam. Teka-teki kematian remaja pria pegawai koperasi simpan pinjam di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Kurang dari 12 jam setelah mayat korban ditemukan di pinggir sungai Dusun Banyo, polisi berhasil menangkap Samsul, seorang penjual sate keliling yang merupakan pelaku pembunuhan. Dari pengakuannya, pelaku nekat membunuh korban yang masih berusia 15 tahun lantaran kesal sering ditagih utang. Kekesalan tersangka memuncak ketika korban kembali menagih utang pada Sabtu 9 November lalu. Kala itu terjadi cekcok antara keduanya yang berujung pelaku menganiaya korban menggunakan tali sweater. Setelah korban tak sadarkan diri, pelaku lalu membuang jasadnya ke sungai. Saat tadi tersangka ini mengajak korban untuk ke rumahnya, itu dibonceng. Yang harusnya menuju ke rumahnya, ternyata dibelokkanlah ke tempat sepi tadi itu, di TKP tadi. Dan kemudian karena si korban ini menggunakan sweater, maka tali dari sweater inilah yang dililit oleh si pelaku. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sebelumnya jasad remaja pria ditemukan di Sungai Dusun Banyo, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Korban dikabarkan telah menghilang sejak Sabtu lalu setelah pamit menagih utang koperasi di Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 7 orang tahanan kasus narkoba di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat berhasil kabur. Diduga ketujuh tahanan kasus narkoba tersebut kabur dengan memotong teralis besi kamar mandi sel lalu keluar melalui gorong-gorong. 7 orang tahanan kasus narkoba di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat kabur. Pihak rumah tahanan Kelas 1 Salemba Selasa malam membenarkan adanya 7 tahanan yang kabur. Para tahanan yang melarikan diri bernama Amur Tala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaludin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Para tahanan itu kabur dengan cara memotong terali besi di kamar mandi sel. Setelah berhasil membongkar jeruji, para tahanan itu lalu keluar melalui gorong-gorong. Kaburnya para tahanan diketahui oleh petugas rutan pada Selasa pagi ketika dilakukan serah terima tugas dari petugas jaga malam ke petugas jaga pagi. Petugas yang akan menerima jaga pagi pada saat itu bahwa teralis di kamar yang dekat kamar mandi atau ya kamar mandi hunian itu sudah dalam keadaan terpotong atau dipotong, sudah terbuka teralisnya itu dan kawat ornamesnya itu sudah terpotong atau terbuka. Ketujuhnya merupakan tahanan kasus narkoba. Satu di antaranya diduga kuat gembong narkoba yang belum lama diringkus polisi. Dan inilah gorong-gorong saluran air di samping rumah tahanan Kelas 1 Salemba yang menjadi pintu bagi 7 tahanan di Rutan Salemba melarikan diri. Beton saluran air yang berada di halaman belakang rutan dijebol agar para tahanan itu bisa kabur. Pasca kejadian, tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat dan petugas BNN melakukan olah TKP di Rutan Kelas 1 Salemba guna mengetahui jalur pelarian ke-7 tahanan. Pemeriksaan dilakukan dari ruang koridor pembatas antara area sel dengan gedung, hingga menyisir gorong-gorong saluran air di samping luar rutan. Nanti pimpinan jelasin. Ya, yang dicek jalur mana aja, Pak? Nanti pimpinan jelasin. Ya. Pihak Rutan Salemba masih menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan orang dalam pelarian ke-7 tahanan tersebut. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Aksi brutal sekelompok geng motor yang menyerang warga di Bandung, Jawa Barat menyebabkan 1 orang tewas. Sementara itu, tawuran 2 kelompok warga dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam kembali pecah di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Laser siapa main laser tuh? Kamu pajar dong. Tawuran 2 kelompok warga ini kembali pecah di kawasan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin malam. Kedua kubu saling serang menggunakan batu, senjata tajam hingga petasan. Masih belum jelas akar permasalahan yang terjadi hingga akhirnya memicu tawuran. Kedua kelompok warga akhirnya membubarkan diri setelah petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP tiba di lokasi.
Akibat tawuran ini, para penghuni di sekitar lokasi resah karena takut menjadi korban salah sasaran. Permasalahan sebenarnya apa sih Pak? Ini nggak jelas permasalahannya apa sih? Ini sering Pak, sering. Dalam seminggu ini yang keberapa kali nih Pak? Ini minggu ini udah 2 kali. Kemarin tuh habis maghrib, ini tadi habis sisa. Jangan-jangan ini ya? Emang ini kan? Banyak ini. Oh iya, bukan gimana. Sementara itu, aksi brutal sekelompok geng motor yang menyerang warga terjadi di kawasan Sudirman, Bandung, Jawa Barat. Penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor itu bahkan terekam kamera pengawas. Akibat insiden tersebut, seorang warga tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan. Diduga para pelaku berjumlah 20 orang dengan menggunakan sepeda motor menyerang sejumlah warga yang berada di pinggir jalan hingga tergeletak. Pihak kepolisian kini telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk bisa menangkap para pelaku. Tim Liputan melaporkan. Seorang wanita lanjut usia di Tanjung Priok menjadi korban penipuan berkedok dukun pengusir hantu. Akibat diperdaya komplotan dengan modus kejahatan hipnotis itu, korban mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Kamera pengawas merekam saat korban diantar komplotan penipu berkedok dukun pengusir hantu kembali ke rumahnya di Jalan Sunter Hijau 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wanita berusia 66 tahun ini diminta pelaku mengambil uang dan perhiasan sebagai mahar untuk ritual mengusir makhluk halus yang disebut-sebut bergentayangan di rumahnya. 3 pelaku menunggu di dalam mobil sementara seorang pelaku lain mengawasi gerak-gerik korban. Tak lama berselang korban keluar dari rumah sambil menenteng tas yang diduga berisi uang tunai, perhiasan dan logam mulia. Tas ini kemudian ditukar oleh pelaku dengan 3 bungkus garam dan 2 botol air mineral. Korban baru menyadari menjadi korban penipuan setelah diturunkan pelaku tak jauh dari kediamannya. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Utara lantaran mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah. Korban telah ditipu sekitar kerugian 500 juta. Namun uang 10 perincian, uang 10 juta, perhiasan dan logam-logam mulia lainnya. Korban telah dihampiri oleh terduga pelaku kurang lebih 4 orang, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Dan terduga pelaku menakut-nakuti bahwa rumah tersebut ada hantunya. Sebelumnya korban bertemu dengan komplotan pelaku saat berbelanja di pasar di dekat rumahnya. Seorang pelaku menyebut jika rumah korban terdapat banyak makhluk halus dan putrinya terancam dibawa oleh setan penunggu rumah. Korban diduga telah dihipnotis menuruti saja kemauan para pelaku. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sesosok jasad pria ditemukan mengambang di laut pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Kondisi mayat yang rusak membuatnya sulit dikenali. Sesosok mayat di tengah perairan laut Tanjung Setia. Petugas gabungan mengevakuasi jasad pria yang ditemukan mengambang di tengah laut pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Selasa siang. Jasad awalnya ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan. Terkejut dengan temuan itu, ia langsung melaporkannya ke polisi. Saat ditemukan, kondisi mayat hanya mengenakan pakaian dalam dan tanpa kartu identitas sehingga sulit dikenali. Warga sekitar pun tak ada yang mengenali korban. Kuat dugaan, korban berasal dari daerah lain yang terbawa ombak dan sudah tewas sejak beberapa hari sebelum ditemukan. Nelayan dari Tanjung Setia saat melaut mencari ikan di tengah laut menemukan sesosok mayat yang ngambang atau ngapung. Jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Taufir Pesisir Barat dan penyebab kematiannya masih diselidiki. Petugas mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor atau datang langsung ke rumah sakit. Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat, Lampung. 2 bocah yang asik berenang di pantai Bukit Batu, Bengkalis Riau tenggelam terseret ombak. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, 1 korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, sementara rekannya masih dinyatakan hilang. Wanita ini terus berdoa dan menangis histeris saat mengetahui anaknya bersama rekannya hilang tergulung ombak saat berenang di pantai Bukit Batu, Bengkalis Riau. Kedua bocah itu diduga tidak mahir berenang hingga terseret ombak ke tengah laut.
Tim SAR dari Basarnas Dumai langsung dikerahkan menyusuri lokasi menggunakan kapal untuk mencari kedua korban. Setelah dilakukan pencarian, satu korban akhirnya ditemukan tidak jauh dari lokasi. Sayangnya saat dievakuasi, kondisi korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sungai Pakning, Bengkalis, saat ini kita masih melaksanakan pencarian hari kedua. Pencarian 2 orang korban atas nama Rivaldo dan Ozi. Untuk korban atas nama Rivaldo sudah diketemukan pada pukul 20.10 IB dalam kondisi MyDelta. Sementara itu hingga Selasa sore, 1 orang korban lagi yang belum ditemukan masih terus dalam pencarian petugas. Petugas akan memperluas area penyisiran dengan menggunakan alat deteksi bawah laut untuk bisa mengetahui keberadaan bocah yang hilang tersebut. Ahmad Dison melaporkan dari Bengkalis, Riau. Polisi membongkar praktik perdagangan anak di bawah umur di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Polisi meringkus seorang muncikari dari sebuah kafe. Polisi menggerebek kamar di kafe kawasan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Mereka mendapati seorang wanita di bawah umur bersama pria. Dari lokasi tersebut, polisi meringkus seorang muncikari. Diduga ia memperdagangkan anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial. Setiap kali kencan, pelaku memasang tarif Rp300.000 hingga Rp500.000. Bahwa ada salah satu seseorang yaitu memperdagangkan anak di bawah umur. Nah, dengan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh warga. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai dan pakaian. Kini tersangka muncikari dijerat dengan hukuman 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Diduga mencabuli 6 orang siswanya, oknum guru ngaji di Kabupaten Bangka Belitung ditangkap polisi. Aksi bejat itu dilakukan tersangka sejak tahun 2002. ZA ini ditangkap Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Bangka. Ia ditangkap polisi karena diduga mencabuli 6 muridnya yang masih di bawah umur. Bahkan 1 diantaranya merupakan seorang anak perempuan. Aksi tersangka terungkap setelah orang tua salah satu korban melihat perilaku anaknya menonton video porno. Kepada orang tuanya, korban mengaku diajak oleh tersangka ZA melakukan adegan intim seperti dalam film. Saat diperiksa, tersangka ZA mengakui semua perbuatannya dan melancarkan aksinya sejak tahun 2022. Hingga Selasa siang, tersangka ZA masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bangka. Sementara dari yang melapor semalam hari Minggu itu baru 6 orang. Itu cowok semua, laki-laki semua? Laki-laki 5, cewek 1. Mungkin karena ada yang berkembang, kita masih nunggu dari anak-anak yang pernah mengaji di situ. 2 orang terluka menyusul terbakarnya sebuah gudang penyimpanan tabung gas LPG di Nganjuk, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Kita lanjutkan informasi di hari ini, pemirsa. 2 orang terluka menyusul terbakarnya sebuah gudang penyimpanan tabung gas LPG di Nganjuk, Jawa Timur. Penyebab kebakaran tengah diselidiki petugas. Api semakin membesar, TKP ruko depan Sansat. Gudang penyimpanan tabung gas LPG di Desa Sukorejo, Nganjuk, Selasa malam terbakar. Kobaran api tiba-tiba cepat menyembur akibat tekanan gas LPG yang bocor hingga melumat bangunan gudang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun insiden ini melukai 2 orang penjaga gudang. Keduanya dilarikan ke rumah sakit lantaran alami luka bakar. Ada korban, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada, alhamdulillah. Tapi untuk korban terbakar tadi ada 2 orang yang keselomot api.
Pemirsa, jelang debat pamungkas akhir pekan nanti, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kian gencar berkampanye. Yang terus dilakukan adalah menyambangi warga dan mendengar persoalan serta keluh kesahnya. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono mendengarkan langsung keluh kesah warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam sebuah pertemuan pada Selasa siang. Warga menyampaikan kekhawatiran tentang nasib para lansia dan penyandang disabilitas yang semakin kesulitan mendapatkan bantuan. Mereka juga berharap bantuan sosial harus tepat sasaran. Dalam kesempatan ini, Suswono menjelaskan bahwa persoalan distribusi bantuan sosial bukan sekadar angka atau data, tapi menyangkut rasa keadilan dan harapan hidup warga. Dan yang bikin macet kan itu ya, Bu, terus bisa menyalurkan kredit tanpa bunga, ya. Insya Allah masuk Borinit lah, nanti ada dana sana nih, program-program. Kehadiran calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa siang kemarin langsung disambut warga. Pasangan dari Kunwardana itu menemui warga untuk mendengarkan keluhan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan itu, warga mengeluhkan masalah banjir yang mereka hadapi. Dharma Pongrekun menyampaikan sejumlah solusi mengatasi banjir di Jakarta yang menjadi salah satu programnya. Dharma berjanji jika terpilih kelak, antara lain akan melakukan normalisasi sungai, membersihkan aliran sungai secara berkala, dan menambah hutan kota. Jangan biarkan ada sampah. Itu yang harus dilakukan bersama. Dan selama ada nanti, ya, pada saat awal. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melanjutkan kampanyenya dengan menjadi dalam sebuah diskusi yang digelar pengurus wilayah Muhammadiyah Jakarta pada Selasa siang. Di hadapan peserta diskusi, mantan sekretaris kabinet itu mengaku banyak menerima pertanyaan terkait lapangan kerja, kesehatan, dan pendidikan pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Pramono berjanji jika terpilih kelak akan membuat banyak balai latihan kerja untuk menambah keterampilan bagi pelajar yang lulus sekolah. Selain itu akan jalankan program sekolah gratis. Dan pemirsa, kini giliran para kandidat gubernur Jakarta blak-blakan menyampaikan rencananya membangun kota. Hari ini calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bicara blak-blakan ingin membangun Jakarta sebagai kota global dengan SDM berkualitas. Ridwan Kamil Suswono. Ridwan Kamil Suswono. Dari Kuitang pergi ke Cikini. Dari Gambir ke Sukabumi. Saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Timur ke barat, utara ke selatan. Jangan lupa milih nomor 1 ya, Cing. Nomor satu. Halo pemirsa, ketemu lagi di spesial program Blak-Blakan. Bersama saya Zulfikar Nagi. Dan saya Sheila Purnama. Kali ini kita sudah berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan kita akan berbincang bersama dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Ridwan Kamil atau akrab disapa? Bang Emil sekarang. Nah, kita akan melihat bagaimana visi misi jika Bang Emil terpilih menjadi gubernur Jakarta. Langsung aja kita gas, let's go! Anak cinta Jakarta, gua cinta Jakarta. Bang Emil. Oh, siap. Nah, Bang Emil ini pasti banyak banget yang penasaran. Sepertinya konsep seperti apa sih yang akan Bang Emil terapkan dalam pengelolaan kota Jakarta? Karena kan bukan daerah khusus ibu kota Jakarta lagi nih Bang. Jadi gimana? Kita ada konsep namanya desentralisasi ya, mempercepat pembangunan dengan mempercayai Pak RW contohnya. Maka tiap RW dengan konsep ini dikasih anggaran 200 juta per tahun, 1 miliar selama 5 tahun. Nanti buat beresin. Kalau dianggap masih kumuh, gunakan. Kalau masih kotor, kebersihan. Sehingga jangkauan Jakarta itu bisa beres tanpa semuanya sudah di balai kota. Gitu. Bang Emil, kalau terpilih 100 hari pertama, program unggulannya apa nih Bang? Yes. Penggunaan yang paling realistis saya mau nanam pohon sebanyak-banyaknya. Karena polusi Jakarta itu bisa diselesaikan dengan menanam jutaan pohon. Menurut saya adalah penghijauan Jakarta adalah program terbesar 100 hari pertama. Tujuannya ngurangin polusi ya? Ngurangin polusi, kayaknya ngurangin polusi ini juga berkaitan sama sebenarnya permukiman yang kalau kita lihat Jakarta tuh padat banget nih Bang ya. Timpangannya tinggi banget. Timpangannya tinggi banget
kekumuhan di sini, kinclong di Sudirman Tamrin kan. Itulah, lantas gimana sih Bang pembangunan yang Abang konsepkan untuk pemerataannya? Terutama masih banyaknya daerah kumuh Jakarta, tapi kita tahu lahannya nggak banyak. Jadi kuncinya negara harus hadir ke golongan paling bawah dulu. Nah, saya akan banyak waktu ngurusin ini. Nanti ada renovasi rumah, ada penataan kekumuhan, itu akan didahulukan. Sehingga nggak terlalu jauh kualitas lingkungannya dengan daerah-daerah yang sudah formal ya. Nah, tadi kan disebutkan ada renovasi rumah. Nah, berkaitan dengan renovasi ini kan Seperti ini, itu kalau dianggap hibah katanya ya. Ya, kalau tidak layak, dulu waktu saya di provinsi sebelah kan anggarannya hanya sampai 20 juta ya. Di Jakarta pasti mungkin 2-3 kali lipatnya. Itu anggarannya kira-kira dianggarkan berapa nih, Bang Emil? Iya, tadi 2-3 kali lipatnya. Kita hitung ya, 2 kali lipat. Memang mahal di Jakarta. Pagi ke setu babakan, nonton seni pertunjukan, ondel-ondel silat lenong gaman jangan sampai hilang. Selanjutnya untuk menjadikan Jakarta, meskipun bukan ibu kota lagi, tapi kan memang tujuannya adalah mengedepankan Jakarta menjadi kota global. Betul. Iya, Kota maju. Kota global, kota maju, dan juga Jakarta baru. Nih, ciri kota global itu pergaulannya global, konser lebih banyak, event-event pameran internasional lebih banyak. Maka kelas Jakarta harus diperbaiki sesuai standar internasional. Emang sekarang belum kah, Bang? Belum maksimal, jadi udah OTW tapi belum maksimal. Nanti 5 tahun kita perbanyak, CBD baru, kemudian kota global itu ekonomi kreatif. Nah misalkan ini ya, si ibu kalau dagang nanti ada kredit tanpa agunan ya 500.000 sampai 10 juta agar mereka bisa berbisnis dengan dukungan dari pemerintah provinsi. Nah ini kan terkait juga UMKM yang ada di Jakarta gitu Bang ya. Ngomongin dukungan nih Bang, penasaran bentuk dukungannya implementasinya salah satunya seperti apa sih Bang yang paling terlihat nyata? Dari pengalaman saya ya pasti saya kan prinsip Ridho itu ada 3, DKI. D-nya apa nih Bang? D. Dono. Bukan Dono Kasino, desentralisasi, K-nya kolaborasi, I-nya inovasi. Jangan lupa milih nomor 1 ya, Cing. Nomor 1. Kayak atas Bang, kayak atas. Abang Ampo, encang-encing, Jakarta baru, Jakarta maju. Yang kasat mata nih di Jakarta ini kan selain permukiman yang kumuh gitu, kemudian ada macet di mana-mana. Nah, yang paling konkret aja untuk mengatasi kemacetan, kalau dari versinya Bang Emil gimana? Paling cepat ya, 100 hari pertama lah ya. Itu menggilirkan work from home. Work from home. Tapi nggak semuanya bisa ya. Kan makanya digilirkan. Jadi industri media kerja di rumahnya Senin. Industri hukum saya udah cek. Kerjanya yang di rumah hari Selasa. Nanti diatur sesuai dialognya lah ya. Tapi dengan berkurangnya populasi bekerja di CBD itu juga kurangin macet. Ini sebenarnya contohnya waktu atau nanti menjadi kebijakan gubernur peraturan. Kebijakan oke. Ya. Ibu sehat-sehat. Iya, bukan benar. Oh iya, Ibu dukung nomor 1 ya, Bu? Iya. Emang nama gubernurnya siapa, Bu? Ini Bapak Irwan Kamil ya? Ridwan Kamil Suswono. Tapi Bang yang paling Abang rasain karakter yang paling berbeda nih antara masyarakat Jakarta yang akan nantinya jika terpilih Abang pimpin dengan yang sebelumnya apa sih yang jadi perhatian Abang? Orang Jakarta lebih ekspresif. Jadi kalau misalnya. Kalau waktu saya di Bandung, Jawa Barat ya gini-gini. Harusnya dipeluk gitu. Contohnya tadi barusan ya, Bang Emil ini kan sempat diumumkan di mana-mana mengenai net zero lifestyle. Iya, nah, ini rasanya kalau mengingat ada yang ini bukan masalah Rawamangun, Kampung Melayu, Bogor, Jakarta ini atau bahkan di luar Jakarta yang lain juga banyak nih. Nah, untuk mengimplementasikannya gimana nih? Rasanya kok agak sulit nih. Kepada mereka yang tinggal di selatan, kita akan fasilitasi perkantorannya dibanyakin di selatan. Supaya orang yang tinggal di selatan kerjanya tetap di selatan. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi diperbanyak. Orang yang tinggalnya di Kelapa Gading, oleh peraturan gubernur kita perbanyak perkantoran di Kelapa Gading. Tapi caranya gimana Bang? Kalau sudah bekerja gimana? Kalau sudah bekerja? Kerjanya? Iya nggak ada masalah. Ini mah gagasan baru untuk jangka panjang. Iya. Bukan melarang orang yang sudah kerja hari ini. Ridwan Kamil Suswono. Ridwan Kamil Suswono. Bapak.
Oh, gimana? Oh, ada aspirasi. Gimana Bu? Aspirasinya apa? Saya orang Rusunawa, Kampung Melayu, tolong dibebaskan sewa rusun. Tolong dibebaskan sewa rusun. Sekarang bayar berapa? 36. 36 teh berapa? 310. Oh, ya udah. Apalagi? Ya kalau listrik emang tanggung jawab kita ya, sama air. Cuman sewanya aja. Sebelum ke rusun Ibu tinggal di mana? Bukan relokasi, Pak. Oh, relokasi. Kampung Pulo. Kampung Pulo. Oh. Relokasi dari Kampung Pulo ke rusun. Rusunnya rusun sewa? Sewa, Pak. Oh. Dari Kampung Melayu sini, Pak. Yang Kampung Melayu. Gusurnya pun nggak dibayar, Pak? Tahun kapan dulu itu? 2015. Zaman Gubernur Ahok. Oh, ya. 2015 kita Dengan Ibu siapa? Ibu Yuliana. Oke. RW-nya sama dengan Pak RW enggak? RW lain, Pak. Oh, lain. 9. Ya udah. Ya. Oke, saya paham. Saya dengerin dulu. Biar menuju akhir kita langsung main aja games cepat ya. Oh, siap. Ini mah jangan pakai mikir. Ini mah. Bang Emil mah ya. Mainannya Bang Emil emang. 1, 2, 3. Motoran atau jalan kaki keliling Jakarta, Bang? Jalan kaki. Ih, panas ya sih. Nah, kayak gini. Oh iya. Ini sehat ya, Bang? Sehat ya, Bang. Dan warga lebih suka. Siapa namanya? Nomor berapa? Oh, pertanyaan kedua. Oke, kupat tahu apa soto Betawi? Bang, kupat tahu apa soto Betawi? Ke Betawi sekarang mah. Nih, yang ketiga nih ya, last but not least, menggambar atau menulis. Kita tahu judulnya jago dia. Menggambar, Menggambar. menggambar, menulis. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Dari Kuitang pergi ke Cikini. Dari Gambir ke Sukabumi. Saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Bang Emil, sebelum kita tutup nih, Bang, apa yang mau disampaikan nih untuk warga Jakarta untuk niat baiknya Bang Emil nih? Gini, semua orang ada takdirnya dan semua mencintai Indonesia dengan caranya. Siapapun yang terpilih, kita doakan membawa Jakarta maju kan? Tapi kalau takdirnya ada di saya, kalau ternyata program-program Ridho lebih nyata, lebih solutif, ya mohon kamilah yang dicoblos kan begitu ya. Welcome to Jakarta. Sekali lagi Sama-sama. kita ucapkan terima kasih Bang Emil untuk Atur nuhun, waktunya. sama-sama. Terima kasih Bang Emil. Jangan Mudah-mudahan kapok apa yang ya. menjadi Ya niat beginilah baik kalau Bang namanya Emil, kampanye. Ya, yang menjadi niat baiknya mudah-mudahan nanti kalau memang takdirnya begitu Ya, ya, betul. dapat diwujudkan dan dapat support Memimpin dukungan dari Jakarta. seluruh masyarakat Jakarta. Tuh. Demikian program Blak-Blakan bersama dengan Ridwan Kamil, Sesial Purnama. Dan saya Zulfiqar Egy, terima kasih. Kita ketemu lagi dan Sampai jumpa. Dan pemirsa, debat pamungkas selangkah lagi menuju Balai Kota. Siapakah pasangan yang akan memimpin DKI Jakarta? Ya, saksikan debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024 Minggu 17 November pukul 18.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kebakaran belasan kapal di pelabuhan Kota Pekalongan, Jawa Tengah hingga Selasa siang belum padam. Pemadaman api tidak maksimal karena sarana dan prasarana pemadaman sangat terbatas, bahkan sebagian rusak. Api disertai kepulan asap masih nampak di antara puing-puing bangkai kapal di pelabuhan Kota Pekalongan Selasa siang. Dari 13 unit kapal yang terbakar, petugas berhasil menarik dan mengamankan 2 kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 5 kapal lainnya, sehingga masih tersisa 6 kapal yang terbakar dan dalam proses pemadaman. Petugas kewalahan karena lokasi kebakaran sangat sulit dijangkau oleh tim pemadam. Muatan kapal yang mudah terbakar dan adanya bahan bakar solar juga menyulitkan proses pemadaman. Selain itu, sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti selang juga terbatas dan sudah rusak. Itu sudah berapa kapal yang sudah berhasil dipadamkan? Kalau perhitungan kami sih 5 sampai 6. 5. Sisanya masih ada bara apinya. Pak, untuk proses ini ada kesulitan nggak? Kesulitan sih kita sarpasnya ya, selangnya kebanyakan selang udah pada bocor.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sudah menginventarisir jumlah dan kepemilikan kapal yang terbakar. Dipastikan kapal-kapal yang terbakar merupakan kapal perikanan berbahan kayu berukuran lebih dari 120 gross ton. Kebakar diduga korsleting listrik salah satu kapal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kebakaran melanda asrama TNI dan rumah sakit di Brebes, Jawa Tengah. Api melahap rumah sakit di kawasan Banjarharjo. Ya, sejumlah pasien berlarian keluar menyelamatkan diri. Api berkobar disertai kepulan asap membumbung dari rumah sakit di kawasan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah hari Selasa. Kobaran api muncul diduga akibat meledaknya mesin genset yang mengalami korsleting. Sedikitnya 4 ruangan yakni ruang genset, gudang, ruang cuci baju, dan kamar jenazah terbakar. Sejumlah pasien panik hingga akhirnya menyelamatkan diri keluar ke halaman rumah sakit. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Aparat Polres Brebes masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran di asrama Bajigau. Belen, tolong dia, kebakaran di... Sementara itu api juga melahap 10 rumah dinas TNI di asrama Kodam 14 Hasanuddin, Jalan Bajigau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting. Api muncul dari rumah yang berdekatan dengan tiang listrik. Puluhan mobil damkar dikerahkan ke lokasi, hingga akhirnya si jago merah dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, suasana haru masih menyelimuti rumah Amanda Marisa, korban tewas dalam kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Sementara petugas gabungan bersama agen pemegang merek truk yang diduga menyebabkan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang masih melakukan pemeriksaan terhadap truk muatan kardus tersebut. Petugas gabungan dari polisi, tim penguji dinas perhubungan Kabupaten Purwakarta, dan agen pemegang merek atau APM Truk masih terus melakukan pemeriksaan bangkai truk muatan kardus yang diduga sebagai pemicu kecelakaan beruntun di Tol Cipularang pada 11 November lalu. Pemeriksaan dilakukan di Polderek Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta Selasa malam. Petugas agen pemegang merek truk muatan kardus tersebut melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh terhadap kondisi truk, termasuk pada fungsi pengereman. Hal ini dilakukan lantaran munculnya dugaan kecelakaan beruntun yang melibatkan belasan kendaraan tersebut akibat truk mengalami kegagalan dalam pengereman saat melintasi jalan menurun di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan truk akan disatukan dengan hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi guna memastikan penyebab kecelakaan. Sementara bangkai 16 kendaraan lain juga telah berada di Polderek Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Selasa pagi, polisi dari Ditlantas Polda Jabar menggelar olah TKP di kilometer 92 Tol Cipularang. Selama olah TKP, kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta dialihkan keluar tol di kilometer 116 Cikamuning. Petugas menggunakan alat 3 dimensi untuk merekam peristiwa sebelum dan sesudah kecelakaan terjadi. Pengukuran dilakukan di titik utama awal dan akhir kecelakaan, yakni sepanjang 400 meter dari kilometer 92 600 hingga kilometer 92 200. Hasil dari olah TKP nantinya akan dilengkapi dengan keterangan sejumlah saksi, termasuk pengemudi truk. Yang kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Namun, polisi belum bisa memeriksa pengemudi truk karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara, seluruh korban luka akibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. 1 korban meninggal dunia sudah dipulangkan ke rumah duka. Terkait untuk jumlah korban, itu total semuanya di 30 korban. Kemudian 1 diantaranya yang meninggal, kemudian 29 diantaranya yang luka-luka. Untuk 7 itu untuk korban dengan luka berat dan selebihnya untuk luka ringan. Di Jakarta, suasana haru masih menyelimuti rumah Salsabila alias Amanda Marisa yang menjadi korban meninggal dunia pada kecelakaan beruntun di Tol Cipularang 11 November lalu. Korban merupakan anak dari asisten rumah tangga yang bekerja pada Kartika Eka Putri yang juga menjadi korban kecelakaan di Tol Cipularang.
Saat mendengar kabar adanya kecelakaan di tol Cipularang, kakak korban berusaha mencari kabar terkait kondisi adiknya. Hingga akhirnya, keluarga korban mendapat informasi bahwa Amanda Marisa menjadi korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Setelah saya tahu, saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin mama. Mas, ternyata Sasa ada namanya di korban meninggal gitu. Sasa meninggal mah gitu. Terus habis itu nggak selang berapa menit ditelepon dari pihak rumah sakit apa kepolisian dari sana, saya juga nggak tahu. Dari pihaknya Bapak Prabowo, orang tuanya Nadine bilang turut berduka cita gitu. Terus dia konfirmasi lagi lewat foto, benar gak ini foto keluarganya, dan iya benar gitu. Selasa pagi, jasad korban tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan. Sebelumnya, kecelakaan beruntun yang melibatkan belasan kendaraan terjadi di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, 11 November lalu. Akibat kecelakaan ini, 1 orang tewas, sementara 29 orang lainnya terluka. Tim Liputan melaporkan. Sebuah mobil di Cengkareng, Jakarta Barat terjun ke selokan usai mengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebuah truk bermuatan material bangunan terguling. Kamera pengawas di Jalan Raya Padang, Pariaman, Lubuk Basung, Kabupaten Agam merekam detik-detik saat truk bermuatan material bangunan hilang kendali kemudian terguling. Peristiwa terjadi setelah truk mengalami pecah ban sehingga membuat sang sopir kehilangan kendali. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus lalu lintas di lokasi sempat terjadi kemacetan. Insiden ini membuat sopir truk terluka di bagian tangan dan kepala. Di Cakung, Jakarta Timur, 2 unit truk ringsek usai terlibat kecelakaan di tol Lingkar Luar kilometer 51. Peristiwa terjadi saat sopir truk kontainer dari arah Bintara, Bekasi menuju Rorotan tiba-tiba hilang kendali. Truk yang oleng ke arah kiri kemudian menabrak truk lain. Diduga sopir truk kontainer mengemudi dalam kondisi mengantuk. 2 orang yang terluka akibat kecelakaan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di Cengkareng, Jakarta Barat, sebuah mobil terjun ke selokan sedalam 3 meter Selasa petang. Peristiwa terjadi usai mobil yang baru selesai mengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU hendak mengisi angin ban kendaraan, kemudian menabrak pagar pembatas jalan hingga akhirnya terjun ke selokan. Warga menduga sang sopir salah menginjak pedal gas saat ingin menghentikan kendaraan. Diduga hilang kendali, sebuah sepeda motor di Kota Bogor, Jawa Barat menabrak truk yang diparkir di bahu jalan. Akibat peristiwa itu, seorang bocah berusia 4 tahun yang menumpangi motor tewas di lokasi kejadian. Bocah laki-laki berusia 4 tahun ini tewas bersimbah darah setelah sepeda motor dikendarai orang tuanya menabrak truk di Jalan Sukaraja, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Kepala korban luka parah, sedangkan sang ayah menderita luka ringan. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor bermuatan barang hilang kendali dan menabrak truk yang sedang diparkir di bahu jalan. Hantaman yang cukup kencang mengakibatkan tubuh korban terpental. Korban jiwa 1 orang, anaknya laki-laki berumur sekitar 4 tahun. Bapaknya luka ringan. Itu mobil sedang beriringan berjalan, apa dia berhenti tiba-tiba nabrak motor? Mobil truk saat kejadian sedang berhenti karena supir itu berada di sisi sebelah kiri kendaraan sedang makan. Polisi masih menyelidiki untuk mengungkap penyebab pasti tabrakan tersebut. Sementara orang tua korban dan sopir truk masih menjalani pemeriksaan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Berboncengan sepeda motor dengan temannya, seorang wanita di Goa, Sulawesi Selatan tewas tertimpa pohon tumbang. Kerabat korban yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris. Pohon berukuran besar yang berada di desa Tanah Karang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tumbang Selasa siang. Batang pohon menimpa motor yang tengah melintas. Seorang wanita yang berboncengan motor dengan temannya tewas dengan tubuh berlumuran darah. Sementara pengendara motor menderita luka ringan. Jasad korban yang bernama Anti dari Mina itu kemudian dievakuasi ke rumah duka. Kemudian pada saat melewati daerah pesawahan, sebatang pohon kapuk tumbang, kemudian menimpa kendaraan kedua korban yang mengakibatkan Anti dan Mina meninggal dunia di tempat. Hujan deras disertai tiupan angin kencang di Kabupaten Goa mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Salah satunya pohon kapuk yang menimpa motor yang ditumpangi korban.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kita ke lapangan hijau, pemirsa. Tim nasional Indonesia akan menghadapi lawan tangguh Jepang pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat mendatang. Bagaimana persiapan tim Garuda menghadapi pasukan Samurai Biru? Berikut petikan wawancara Sheila Purnama bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji dalam program Soccer Lover. Pak, ini kan Indonesia akan menjalani 2 laga penting nih Pak yang dinantikan ya, melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Kita pengen tahu dikit dong Pak, gimana persiapannya? Kalau secara keseluruhan persiapan tim dari kemarin kita kumpul ya, hari Minggu malam kita kumpul sampai dengan hari ini, Selasa, semuanya kondisi tim, khususnya para pemain, kondisinya sangat baik, ya banyak canda dan itu menandakan bahwa kondisi tim itu solid bagus. Dan terakhir hari ini juga pemain boleh dikatakan semuanya sudah berkumpul. Terakhir tadi Tom Haye sudah juga kumpul bersama-sama dengan kita semuanya. Harapannya dengan para pemain semuanya hari ini bisa berkumpul, segera bisa menyatukan chemistry dan juga bisa menyatukan strategi langkah ke depan di pertandingan lawan Jepang itu seperti apa. Karena kan memang kita tahu bahwa pertandingan lawan Jepang itu adalah pertandingan yang sangat berat dan memang membutuhkan konsentrasi yang cukup, fokus yang cukup, dan semuanya harus betul-betul penuh pengorbanan dan perjuangan, baik dari tim kepelatihan maupun para pemain itu sendiri. Kekuatan Timnas Indonesia dipastikan akan bertambah dengan hadirnya Kevin Dix. Ya, pemain FC Copenhagen itu telah ikut berlatih bersama tim Garuda meski baru tiba di Indonesia. Kevin Dix langsung menjalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta, Selasa petang. Dix termasuk dalam 27 pemain yang mengikuti sesi latihan jelang menghadapi Jepang pada laga grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat mendatang. Kehadiran bek berusia 28 tahun itu akan menambah kekuatan lini belakang Indonesia menghadapi tim Samurai Biru yang merupakan tim terkuat di grup C. Pelatih Sintayong pun memastikan Kevin Dix akan bermain pada laga nanti guna menggantikan Miss Hilgers yang tengah cedera. 벽볼 뛰기 것이다. 믿고 뛰기 것인 거 걱정하지 마시고. 내가 부른 거 안 부른 것이 아니고 팀에서 메이스가 햄스트링이 안 좋다고 와서 못 부르게 됐다고. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Wakil tim berhasil bertugas, saya Astran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.